Kita lihat dalam beberapa referensi, misalnya ini disebutkan Rasulullah pernah bersabda. Ini hadis ini bisa kita lihat di beberapa referensi hadis. Bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, ayyuma rajulin mata min ashabi bi baladihi fa huwa qaiduhum wa nuruhum yaumal qiyam. Siapa saja di antara sahabat saya yang meninggal di kampungnya, jadi sahabat-sahabat yang sudah menyebar ke beberapa daerah, ada di Syam, ada di Yaman, bahkan di luar negara Arab, seperti beberapa tabi'in, bahkan sahabat melakukan dakwah bukan hanya di negara Arab, sampai ke negara Uni Soviet yang sekarang Bukhara, dan bahkan ada sampai ke negeri Cina. Kata Rasulullah, kalau mereka meninggal di daerahnya, pemimpinnya, dia menjadi penghulunya dan menjadi obor di hari kemudian. Ini kalau diteruskan ke bawah, maka ulama-ulama, taruhlah misalnya kita di Indonesia ini, di Sulawesi Selatan khususnya, menjadi ulama besar dan menjadi pejuang. Misalnya Syekh Yusuf Al-Makassari, yang banyak dicatat oleh orang tentang karamahnya, dan terbukti di mana saja ada beliau, diasingkan dimanapun tempatnya, tapi kemudian Allah memberikan keselamatan. Bahkan beliau mengajarkan dakwah risalah dimanapun itu diasingkan, sampai di Cape Town di Afrika Selatan itu masih terus menjalankan syiar dakwahnya, dan menjadi kebanggaan dimanapun tempat itu pernah didatangi, ditinggali oleh beliau, termasuk kita di Makassar. Nah, itu bisa saja kalau berdasarkan riwayat hadis ini, maka menjadi qaiduhum wa nuruhum yaumal qiyam. Ada yang menjadi obor orang-orang Makassar. Begitu juga di Jawa. Ya, banyak ulama-ulama yang dikenal, misalnya ulama 9 yang disebut dengan Wali Songo, karena jeripayahnya para ulama-ulama Wali Songo ini yang mengajarkan dakwah kepada kita, sehingga orang-orang di Nusantara ini bisa mengenal Islam. Itu qaiduna, itu menjadi obor nanti di hari kemudian. Jadi misalnya orang Nusantara, mana obornya? Oh, ini obornya, ini cahayanya di sini, para ulama-ulama ini. Dan Al-Quran menyebutkan, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim.
manusia itu nanti dipanggil berdasarkan pemimpinnya, imamnya. Jadi perlu ada imam yang kita ikuti. Karena kalau kita tidak ada ikutan, kepada siapa kita ikut, maka pertanggungjawaban keagamaan itu nanti agak susah. Misalnya kita salat, siapa yang ngajari kamu salat? Jangan sampai ajaran salatnya itu berbeda dengan Rasulullah. Nah, ketika ada yang menyambungkan kepada Rasulullah, maka ulama itulah yang menjadi qaiduna. Misalnya kita berwudu, kita salat misalnya sampai sekarang, siapa yang ngajari kita berwudu? Oh, masih orang tua kita, masih guru kita. Siapa yang ngajari? Guru dan orang tua kita. Gurunya lagi terus ke atas. Ternyata sampai kepada Imam Syafi'i, sekalipun kita tidak tahu. Berarti kalau begini, qaiduna dalam hal salat, dalam hal berwudu misalnya adalah Imam Syafi'i. Cuma perlu kita tahu sanadnya. Itulah pentingnya belajar. Jadi kalau misalnya ada guru kita, Guru Tak Baharudin misalnya, yang masih hidup, ya kita bisa menjadikan imamuna. Di situ kita belajar agama, karena sanadnya jelas. Kalau diurut secara ilmiah, sanad keagamannya, sanad keilmuannya itu runut sampai kepada sahabat. Dan ketika sampai kepada sahabat, maka pasti sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.